Hai semuanya, di video kali ini aku mau bikin martabak manis teflon takaran sendok. Buat kalian yang udah penasaran, yuk simak videonya. Yang pertama, aku pakai 15 sendok makan tepung terigu protein sedang merek segitiga biru. Lalu ada 1 sendok makan tepung tapioka atau bisa pakai tepung maizena, 2 sendok makan gula pasir. Lalu aku pakai baking powder yang merek kupu-kupu dan juga soda kue merek kupu-kupu juga karena ini paling mudah didapetin. Selanjutnya aku pakai garam 1/4 sendok teh aja. Dan yang terakhir air matang 250 ml. Nah, untuk toppingnya aku udah siapin butter margarin merek Palmia, keju serbaguna, susu bubuk atau aku pakai Milo di sini. Lalu ada Oreo. Dan yang terakhir, aku pakai kental manis. Karena semua bahan udah siap, jadi langsung aja yuk, mari kita buat. Nah, yang pertama aku siapkan mangkok dan juga saringan. Ini aku mau ayak tepung terigunya terlebih dahulu. Fungsinya agar nanti adonannya nggak ada yang bergerindil. Sebenarnya kalian bisa skip step ini, tapi nanti pada saat kalian ngaduk adonannya itu harus benar-benar rata ya. Nah, selanjutnya aku masukkan 1 sendok makan tepung tapioka. Di sini kalian juga bisa ganti pakai tepung maizena, sama aja fungsinya agar membuat martabaknya nanti lebih kenyal. Next, aku masukkan 2 sendok makan gula pasir. Menurut aku ini takarannya pas banget, nggak terlalu manis. Lalu aku masukkan juga 1/4 sendok teh garam. Tenang aja, ini nggak keasinan. Selanjutnya aku aduk semua bahan menggunakan whisk. Pastikan ini semuanya tercampur merata. Nah, setelah ini kalian boleh masukkan air mateng. Ini suhunya suhu ruangan biasa aja, nggak usah pakai air anget gitu ataupun air dingin. Air biasa aja, tapi yang mateng. Ini aku masukkan bertahap sampai volume 250 ml. Nah, buat teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa klik tombol like-nya. Dan buat yang belum subscribe, subscribe dulu channel aku dan juga aktifkan tombol lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Teman-teman bisa perhatiin konsistensi atau kekentalan dari adonannya. Kurang lebihnya seperti ini, gak boleh terlalu kental karena nanti bisa bantet dan gak boleh terlalu encer juga. Nah, ini aku diamkan selama 30 menit. Bisa kalian tutup aja pakai lap atau plastik wrap. Nah, setelah 30 menit, ini aku mau tambahkan baking powdernya. 1/4 sendok teh aja, nggak usah banyak-banyak. Kalian juga bisa tes baking powdernya terlebih dahulu masih aktif apa enggak dengan cara masukkan ke air. Kalau dia masih berbusa gitu, artinya dia masih bagus. Nah, untuk soda kuenya aku juga masukin 1/4 sendok teh aja. Nggak usah terlalu banyak karena nanti rasanya akan soda banget. Setelah semua bahan tercampur rata, aku panaskan teflon. Nah, di sini aku pakai teflon yang cukup tebal. Aku beli di Shopee, nanti linknya aku taruh di description box. Ini juga murah banget, kalian bisa cek harganya. Kalau teflonnya udah benar-benar panas, langsung masukkan adonannya. Di sini aku pakai teflon ukuran 20 cm dan karena aku mau bikin martabak yang konsepnya kayak pizza gitu, jadi aku langsung masukkan semua adonannya. Tapi kalau kalian mau bikin martabak yang dilipat setengah lingkaran gitu, kalian bisa bagi jadi 2. Nah, setelah semua adonan aku masukkan, ini aku goyang-goyangkan teflonnya atau diputer-puter gitu biar nanti pinggirannya itu kebentuk kayak kita beli martabak di abang-abang. Nah, setelah ini kita kecilkan apinya benar-benar kecil biar lapisan bawahnya itu nggak gosong, tapi kita juga dapetin gelembung-gelembung atau rongga yang muncul di permukaan martabaknya. Aku juga sempat geser-geser teflonnya, jadi kita bisa sesuaiin aja bagian mana yang sekiranya belum terlalu mateng.
Kalau martabaknya udah 50% membentuk rongga atau bersarang, kalian bisa taburkan gula pasir. Ini juga bisa membantu memecahkan gelembung-gelembungnya. Selanjutnya aku sisir bagian pinggiran martabaknya menggunakan spatula silikon. Nah, kalau misalnya udah kering kayak gini, ini bisa langsung kita matikan apinya, lalu kita angkat deh. Step selanjutnya adalah mengoleskan margarin ataupun butter di atas permukaan martabak yang masih benar-benar panas, jadi nanti butternya ini bisa meleleh sempurna. Kita oleskan secara merata ke semua permukaan martabaknya. Oh ya, bagian bawahnya kalian juga bisa mengoleskannya menggunakan butter. Nah, kayaknya di sini aku pakai agak banyak, jadi aku ambil sisanya. Step selanjutnya, potong martabak menjadi bagian yang kalian inginkan. Di sini aku bagi jadi 4 aja, karena emang ukurannya kecil, cuma 20 cm. Mungkin kalau kita pakai teflon yang lebih gede, bisa aja kalian bikin martabak ini jadi martabak 8 rasa yang sempat viral itu. Untuk toppingnya di sini bebas aja, kalian bisa pakai keju, coklat, kacang-kacangan, meses, atau apapun yang ada di rumah kalian. Karena di rumahku cuma ada keju, Oreo, dan juga Milo, jadi aku cuma pakai 3 bahan itu aja. Sedikit review soal martabak yang aku bikin kali ini. Menurut aku untuk tingkat kemanisan ini cukup oke karena kita cuma menambahkan 2 sendok makan gula pasir aja, dan untuk toppingnya menurut aku juga udah cukup membantu. Kalau misalnya kalian suka banget sama yang manis, di sini kita juga pakai kental manis. Lalu untuk teksturnya ini juga sama kayak kalau kita beli martabak gitu, teksturnya kenyal dan juga crunchy di bagian pinggirannya. Nah, satu lagi, di martabak yang aku bikin kali ini rasanya nggak amis sama sekali, dan ini benar-benar enak, sampai dingin pun masih enak karena kita nggak nambahin telur. Dan terbukti tanpa menambahkan telur pun tekstur dari martabaknya bisa bersarang dan juga kenyal. Semoga resep martabak yang aku share kali ini bisa membantu kalian membuat martabak sendiri di rumah dengan bahan yang ada di rumah juga, yang pastinya lebih ekonomis dan juga lebih praktis. Dan kalian juga bisa share resep martabak ini ke teman-teman, keluarga, ataupun sahabat, jadi kalian bisa recook resep yang super simple ini. Sekian dulu video dari aku. Terima kasih buat kalian yang udah setia nontonin video aku, dan cek juga video aku yang lainnya di channel Retnani Kori. Jadi sampai di sini dulu, and see you in my next video. Bye bye.